ini terbawa negatif 1,703 sampai tak berhingga. Oke. Nah, dari sini kita sudah punya dua daerah nih, daerah kritis dan daerah penerimaan. Nah, tinggal kita lihat, kita hitung ini nilainya negatif 2, masuk daerah kritis atau daerah penerimaan? Kita hitungnya negatif 2. Kritis. Daerah Yes, kritis. Pak. Nah, kalau begitu, kesimpulan pertama yang harus kita dapatkan, atau kita turunkan, karena T hitung itu kita dapatkan T negatif 2, merupakan anggota dari apa nih? Daerah kritis ya. Atau satu di sini. Negatif tak berhingga sampai negatif 1,703 yang kita maksud dengan daerah kritis atau daerah penolakan, maka kesimpulannya apa? Maka H0 ditolak atau tidak cukup bukti untuk menerimanya. Nah, tapi harus cepat-cepat dituliskan H0 ditolak pada taraf signifikansi 5%. Signifikansi 5%. Oke, ini baru kesimpulan statistik. Nah, kita kembali lagi ke atas. Tujuan kita adalah yang kita uji itu yang ini. Nah, tadi kesimpulan statistiknya H0 ditolak. Ini H0 ditolak. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan statement ini? Diterima atau ditolak? Diterima. Diterima. Karena ini kan tadi disimpan di sini kan. Dia 1. Ya, oke, dia 1. Jadi kalau begitu, kesimpulan terakhirnya, ini kesimpulan utamanya sebenarnya. Pernyataan atau klaim pernyataan yang menyebutkan bahwa apa tadi? Rata-rata yang betul. dibaca. Rata-rata banyak buku, satu saja ya, banyak buku yang dibaca mahasiswa kurang dari 2 per bulan. Benar. Bukan benar, tidak sedang dalam kapasitas kita untuk menuliskan benar salah, tapi Diterima. Atau diterima, ini yang pentingnya, diterima pada taraf nyata, pada taraf signifikansi sama saja 5%. 5%. Oke, jadi kesimpulan utamanya ini sebenarnya, karena yang tertulis di soalnya itu memang ini yang harus diuji. Nah, kalau Anda coba cek dengan menggunakan software, mari kita coba lihat ya. Pakai apa yang paling gampang, pakai ini aja. Pakai Minitab. Oke. Kalau Minitab, tinggal kita masukkan aja sini ya. Apa itu statistik, terus pilih basic statistik, terus pilih sampel T. Sampel T. Nah, di sini ada pilihan datanya data mentah atau data yang sudah diringkas. Nah, kita pilih yang sudah diringkas. Oke. Ukuran sampelnya tadi masih ingat berapa tadi? 28. Terus ukur sampel minnya 1,2.
1,2 bukan, betul 1,2 ya? 1,2. 1,2 ya? 1,2. Terus standar deviasinya 2,14. 2,14. Kemudian nilai min yang dihipotesiskan 2. 2. Oke. Alternatifnya, pilih. Lebih kecil, tidak sama dengan, atau lebih besar? H1-nya tadi lebih kecil ya? Lebih kecil. H1-nya kan mu-nya lebih kecil dari, kurang dari kan, berarti yang ini ya. Kurang dari. Oke. Sudah, tinggal klik saja. Oke, inilah hasilnya. Ada suara burung. Ini kalau kita coba pindahkan ke yang tadi. Ini data hasil uji kita tadi. Kalau ditempel sini. Nah, ini. Nah, ini hasil pengujian kita. Sama kira-kira tadi ya. N-nya 28, min-nya 1,2, standar deviasinya 2,14. Standar error-nya, standar error itu dari mana? Standar error itu yang mana? Standar error. Nah, standar error itu yang tadi kita pakai ini. Nah, ini. S. 4, oh benar. Standar S per akar N yang disimpan di bawah itu disebut dengan sarjana perolehlah ini. Kemudian mu-nya kalau di sini dituliskan hampir semua software itu itu tidak ada yang karena mungkin pertimbangannya untuk meyakinkan bahwa datanya sudah pasti. Jadi mu-nya sama dengan 2, intinya mu-nya lebih kecil. Nah, di sini tadi angka T hitungnya negatif 1,98. Kita lihat di sini harganya, T hitungnya negatif 2. Mungkin ada pembulatan angkanya. Ini di sini mungkin lebih akurat ya, negatif 1,98. Kalau di cara menentukannya kira-kira gimana nih? Nilai apa nih? Apa nilai P itu tempo hari? Nilai P itu adalah taraf Signifikansi minimal Oke, signifikansi minimal untuk menolak H0. Oke, minimal untuk menolak H0. Oke. Jadi kalau di sini diketahui nilai P-nya itu adalah 0,0
29. Atau kalau dibuat persen, berapa persen di sini? 2,9. 2,9%. Jadi secara sederhana begini, jika Anda mau menolak H0, Anda harus menggunakan alfa minimal 2,5% kalau mau menolak. Sedangkan yang Anda miliki alfanya tadi berapa? 5%. 5%. Jadi kalau begitu, kalau mau menolak pasang minimal 2,9 minimalnya. Sedangkan yang kita pakai 5%. Jadi kalau begitu H0 Tolak, Pak. Oke. Ini taraf signifikansi minimal untuk menolak H0. Kalau menolak pasanglah ini. Sedangkan alfanya lebih besar. Ini 2,9%. Atau secara sederhana mungkin supaya lebih gampang gini. Jika gitu ya. Jika nilai P-nya lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. gitu supaya gampang kita jadi tolak. Kemudian jika nilai P-nya lebih besar sama dengan alfa, H0, maka ya H0 diterima. Maka H0 diterima. Nah, sekarang Anda bandingkan. Nilai P-nya berapa nih? 2,9. Benar ya? 2,9. Bandingkan dengan alfa. Alfanya berapa? 5. Nah, kalau begitu maka H0 Tolak. Nah, H0 ditolak. Oke, H0 ditolak. Jadi sama dengan kesimpulan tadi ya. Kesimpulannya H0 ditolak. Jadi kalau di sini hati-hati, kita harus kembali melihat lagi ke pertanyaan awal. Oh, ini hipotesis penelitiannya. Lihat terjemahannya. Bisa saja Anda salah menyimpan. Tidak di H0, tapi H1 itu akan menghasilkan kesimpulan yang sangat berbeda jika tertukar. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana Pak menentukan nilai P-nya? Bisa dihitung nggak? Nah, pertanyaannya bagaimana mendapatkan nilai P ini? Nah, dari mana kok 0,029? Dari mana cara memperolehnya itu? Bisa kita hitung? Oh, sangat bisa. Kita cek ya. Anda lihat sini, kembali ke gambar yang tadi. Ini gambarnya gini. Kemudian kita cari di sini tadi berapa negatif 1, kemudian di sini angkanya negatif 2. Nah, dari sini yang dimaksud dengan Anda bandingkan ya. Yang saya arsir ini, inilah yang dimaksud dengan nilai P tadi. Nah, kalau alfanya tadi yang ini dari negatif 1,703 ya. Nah, kemudian Anda coba arsir, saya pindahkan ke bawah supaya berbeda. Atau ini begini ya, sebentar. Saya pindahkan ke bawah supaya kelihatan sama. Beda ukuran.